warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2. Perkenalkan, saya Nuri Yusrina SPD. Saya adalah guru di SD Negeri 050592 Padang Brakran, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 di LPTK Universitas Jember, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 dengan mengambil tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran ketiga di kelas 6. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Ada yang sakit? Tidak, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Baik, Ibu periksa kehadiran dulu ya. Najwa, Hadir, Bu. Delvin, Hadir, Bu. Ariel, Hadir, Bu. Zahwa, Aini, Hadir, Bu. Dinda. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah kalau semuanya hadir, berarti semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, mari sama-sama kita lafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga kegiatan belajar kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, anak-anak Ibu udah siap untuk belajar? Sudah. Kalau sudah siap, coba persiapkan semua alat tulisnya. Buku paketnya, buku tulisnya, alat untuk menulisnya. Sudah? Baik, sudah semangat, sudah siap semua. Ayo, kita semua berdiri. Kita mau menyanyikan lagu nasional dulu biar lebih semangat lagi. Ayo semuanya berdiri. Nyanyinya yang kuat ya. Bangsa-bangsa pernah beredar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia.
dua? Dua, Bu. Iya, dua. Apa aja itu? Vegetatif dan generatif. Iya. Karena dua perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, secara generatif dan secara vegetatif. Nah, Ibu mau tanya kembali, perkembangbiakan secara generatif kita udah belajar minggu semalam. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Perkembangbiakan secara berkala-berkala, Bu. Iya, perkembangbiakan pada tumbuhan yang melalui proses perkawinan. Contohnya apa aja? Ayo, siapa yang masih ingat? Contohnya jagung, rambutan, padi, mangga. Iya, semuanya masih ingat. Itu tentang perkembangbiakan secara generatif. Hari ini kita mau membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Jadi diharapkan anak-anak Ibu setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kamu dapat menganalisis jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami yang terjadi pada tumbuhan. Kemudian kami juga dapat menganalisis tumbuhan yang mana aja sih yang berkembang biak secara vegetatif alami, ya. Kemudian juga kamu diharapkan dapat menemukan ide pokok dari sebuah paragraf dan membuat kesimpulan menggunakan bahasa kamu sendiri, ya. Oke, baik. Coba semuanya perhatikan Ibu ke depan. Ibu di sini memiliki beberapa tanaman atau sayuran. Ya, ada apa aja itu? Wortel, Ada wortel, jahe, bawang merah, kentang. Nah, Ibu punya dia bahannya. Ini dia. Ada Wortel, wortel. Kemudian ini apa tadi? kentang, Iya, bagus. Ini kentang. Kemudian ini ada apa? jahe, Yang ini ada bawang merah. Iya, bawang merah. Nah, dari tanaman ini kamu diminta untuk mengamati kira-kira tumbuhan ini atau tanaman ini berkembang biaknya bagaimana ya? Seperti wortel ini. Bagaimana bisa muncul tanaman baru dari wortel ini? Nah, itulah yang mau kita pelajarin ya. Itulah yang akan kamu diskusikan dengan teman kamu. Ya? Bisa kan? Nah, sekarang perhatikan video pembelajaran yang akan Ibu putar. Semuanya memperhatikan. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Tumbuhan baru yang terbentuk berasal dari pertumbuhan dan perkembangan bagian dari tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan vegetatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa melalui bantuan manusia. Oke, coba perhatikan tadi. Nah, tadi di awal dibahas bahwa perkembangbiakan itu dibagi menjadi dua, generatif dan vegetatif. Nah, untuk vegetatif juga dibagi dua, ya kan? Ada namanya vegetatif alami, ada yang namanya vegetatif buatan. Yang akan kita pelajari ini, perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa melalui bantuan manusia. Itu kata kuncinya. Jadi kalau vegetatif alami tanpa bantuan, iya, itu yang harus diingat, ya. Jadi dia terjadi dengan sendirinya, ya, tanpa melalui campur tangan atau bantuan manusia. Baik, kita lanjutkan. Dalam perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa melalui bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif secara alami adalah spora, umbi batang, umbi lapis, tunas. Nah, ini dia jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami
umbi batang, umbi lapis. Kemudian apa lagi? Tunas. Ini iya, atau stek daun ya. Kemudian ada akar tinggal, geragi, dan umbi akar. umbi akar. Oke, perhatikan kembali. Stek daun, akar tinggal, geragi, dan umbi akar. Berikut penjelasan contoh perkembangbiakan vegetatif secara alami. Yang pertama, spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukuran spora sangat kecil dan bentuknya seperti biji. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu jamur, lumut, dan paku. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Spora ya. Jenis tumbuhannya itu ada jamur, lumut, dan paku. Jamur tahu semua jamur ya? Nah, itu berkembang biaknya dengan cara spora. Kemudian lumut sering di batu-batuan ya. Kemudian paku. Ayo, siapa yang tahu paku? Paku bukan bentuk yang untuk bahan bangunan, bukan. Ya, paku di sini tumbuhan. Apa itu? Pakis. Kalau kita bilangnya pakis. Ya, jadi loh, masa iya paku itu jenis tumbuhan? Enggak. Paku kalau dalam tumbuhan itu, kalau bahasa kita adalah pakis. Jadi contoh tumbuhan yang berkembang biak secara spora ada jamur, lumut, dan tumbuhan paku atau pakis kalau kita bilang. Ya. Yang kedua, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Ujung batangnya menggembung dan membentuk umbi. Umbi adalah tempat untuk menyimpan cadangan makanan yang mengandung karbohidrat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah umbi jalar. Nah, kemudian ada lagi namanya umbi batang. Kenapa dikatakan umbi batang? Karena batangnya yang dijadikan untuk cadangan makanan, ya. Jadi dia berkembang biak pada batangnya. Ya, contoh tumbuhannya itu ada ubi jalar. Tahu ya ubi jalar? Kentang. Dan talas. Talas tahu talas? Baru hari-hari kita talas apa? Keladi. Nah, tahu keladi kan? Itu dia berkembang biak secara ubi batang. Dan talas. Yang ketiga, umbi lapis. Umbi lapis merupakan lapisan daun berdaging dan berfungsi sebagai makanan cadangan. Di tengah lapisan umbi terdapat tunas. Tunas yang terbentuk di tengah umbi lapis disebut siung. Siung yang terpelihara akan menghasilkan umbi baru yang lebih banyak. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang daun. Nah, sekarang kita bahas ke umbi lapis. Masih di dalam umbinya, tetapi umbinya kali ini dia berbentuk lapisan-lapisan, ya kan? Coba kalau kalian belah bawang merah, ya kulitnya kayak berlapis-lapis kan? Nah, dari lapisan itu tadi terbentuk nanti namanya ada siung. Itulah dia. Jadi contoh untuk umbi lapis, apa ya tadi? Dia lebih banyaknya jenis bawang ya, bawang merah, apa lagi? Bawang putih. Nah, jadi tadi itu ya contoh untuk umbi lapis. Baik, kita lanjutkan kembali. Tetap memperhatikan ya. Dan bunga lilin. Yang keempat, tunas. Tunas merupakan bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk. Tunas muda akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya, sehingga terbentuklah rumput. Tunas tidak bergantung pada induknya, meski induknya ditebang, tunas akan tetap tumbuh. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, bambu,
dan tebu. Nah, yang keempat itu ada namanya tunas ya, tumbuhnya bisa di sekitaran induknya, ya kan, di dalam tanah. Contoh dari tunas itu ada pisang, bambu, dan tebu. Baik, kita bahas yang berikutnya. Yang kelima, tunas adventif atau stek daun. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh di luar bagian batang. Tunas adventif dapat ditemukan pada bagian tepi daun atau akar tumbuhan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif antara lain sukun, kesemak, dan cocor bebek. Nah, yang kelima ada lagi namanya tunas adventif atau stek daun. Dia berbeda dengan tunas yang di nomor 4. Kalau di yang 4 dia lebih ke batangnya. Kalau di tunas adventif ini di luar dari batang, ya, tumbuhnya itu bisa di daunnya. Jadi tunasnya itu malah tumbuh di daunnya dia. Ya, beda ya. Beda dengan tunas pada pisang dengan tunas adventif. Jangan disamakan. Kalau tunas adventif tadi dia bisa di stek daun. Jadi kalau dia tumbuh itu di daunnya, tumbuh dia muncul tumbuhan baru. Jadi kalau tadi tunas ini induknya bisa potong, dia nggak akan berpengaruh pada tumbuhan yang baru. Tapi kalau pada tunas adventif, kalau induknya kita buang daunnya, dia juga berpengaruh karena tumbuhan barunya juga ikut terbuang, ya kan? Itu bedanya tunas dengan tunas adventif, ya. Dia memiliki perbedaan, tidak sama ya. Bebek, sukun dan kesemak memiliki tunas adventif pada akar. Sedangkan cocor bebek memiliki tunas adventif pada daun. Yang keenam, akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma adalah bagian batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Akar tinggal pada tumbuhan berguna untuk menumbuhkan tunas baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal yaitu kunyit, temulawak, jahe, lengkuas, dan alang-alang. Nah, akar tinggal ini tadi adalah batang yang tumbuh di dalam tanah, ya, batang yang tumbuh di dalam tanah. Contohnya itu adalah jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, ya. Nanti berbeda lagi dengan geragi. Perhatikan bedanya dengan geragi. Yang ketujuh, geragi atau stolon. Geragi adalah batang yang tumbuh di atas tanah atau di dalam tanah. Pada luas-luas batang terdapat akar yang akan tumbuh menjadi tunas baru. Tunas-tunas baru yang terbentuk akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang tidak bergantung pada induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi yaitu semanggi, stroberi, pegadang, dan rumput seki. Yang kedelapan, umbi akar. Umbi akar adalah bagian akar yang membesar karena menyimpan cadangan makanan. Umbi ini tidak memiliki tunas dan tidak berbuku-buku. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu wortel, singkong, lobang, dan dahlia. Demikian. Itulah tadi tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, ya kan? Yang terjadi tanpa bantuan manusia. Ada berapa tadi jenisnya? Ada 8. Ada spora, umbi batang, apa lagi? Umbi lapis, tunas adventif, akar tinggal, geragi, dan umbi. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan? Tidak, Bu. Tidak? Sudah paham semuanya? Tidak, Bu. Bagus kalau semuanya sudah paham. Nah, baik. Tumbuhan itu memiliki banyak manfaat ya bagi kita. Seperti tadi, contoh tumbuhan ini ada wortel, ada kentang, ada bawang merah,
buku paket ada teks tentang tumbuhan sumber kehidupan. Ada kan? Nah, coba ibu mintakan anak ibu Ariel untuk membaca teks tersebut, dan ketika Ariel membaca semuanya ibu minta memperhatikan. Sudah? Bisa dimulai? Ayo Ariel, mulai baca teksnya. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 m di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Oke, terima kasih Ariel sudah membacakan teksnya. Baik, semua memperhatikan teks tentang tumbuhan sumber kehidupan. Ibu mau tanya, ada berapa paragraf di situ? Ada 5, Bu. Iya, ada 5 Pak. Nah, tentunya setiap paragraf memiliki ide pokok. Ya, sekarang kita mau menemukan ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Bagaimana caranya? Perhatikan video pembelajaran yang dibuat saya. Bagaimana menemukan ide pokok? Setiap paragraf yang kita baca memiliki ide pokok di dalamnya. Mari kita pelajari bersama. Pertama, pengertian ide pokok. Ide pokok paragraf adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok dapat ditemukan dalam kalimat utama. Apakah kalian masih ingat dengan kalimat utama? Untuk mengingat kembali, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Perlu diingat ya, bahwa letak kalimat utama itu dapat berada di awal paragraf atau disebut dengan paragraf deduktif, yaitu yang memiliki kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Kemudian, apabila dia berada di akhir paragraf, maka dia disebut dengan paragraf induktif, yaitu kalimat utama berada di akhir paragraf. Dan yang ketiga, ada paragraf campuran, apabila kalimat utama berada di awal. Nah, tadi dikatakan di awal bahwasannya ide pokok itu juga merupakan kalimat kalimat utama, yaitu kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Jadi ide pokok dengan kalimat utama itu sama, ya, sama dia. Kemudian letak kalimat utama itu bisa 3. Yang pertama bisa di awal paragraf, namanya apa? Deduktif. Ingat, kalau di awal deduktif. Kemudian kalau yang berada di akhir paragraf namanya induktif. Kemudian kalau dia berada di awal dan di akhir paragraf namanya campuran. Ingat ya. Jadi untuk menentukan ide pokok kalian harus tahu dulu kalimat utamanya, dan letaknya itu bisa di awal, bisa di akhir, bisa di awal dan di akhir. Nah, itu dia tentang ide pokok. Awal. Oke, baik, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi kelompok diskusi dan satu kelompok berisikan 2 orang. Ya. Nah, kalian akan mendiskusikan permasalahan di LKPD. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Sudah
Sudah dapat semua angkanya, sudah dapat LKPD kan? Coba diperhatikan LKPD 1 atau LKPD permasalahan kamu. Ya, diperhatikan. Kamu di situ diminta untuk mengamati sayuran yang tadi. Ada apa ya tadi? Wortel. Ada? Jahe. Kemudian? Kentang. Bawang merah. Iya, bawang merah. Kamu diminta untuk mengamati bagaimana tanaman ini berkembang biak dengan cara apa? Nah, sebelum kamu mengamati bagaimana tanaman ini berkembang biak, kamu di situ diminta untuk menggambarkan tanaman ini semenarik mungkin, ya. Jadi kalau misalnya ini wortel, jangan hanya gambar wortel warnanya oranye, ya. Anak kelas 1 juga bisa, ini gambar wortel warnanya oranye udah, ya kan? Kalian sudah kelas 6. Gambarkan wortel, bagaimana wortel ketika akan tumbuh. Nah, kemudian kentang, bagaimana kentang ini kalau dia akan tumbuh tunas yang baru. Kemudian jahe, bagaimana jahe ketika dia akan tumbuh tanaman yang baru, ya kan? Kemudian bawang, bagaimana bawang kalau dia akan tumbuh, ya? Nah, hasil dari pekerjaan kamu nanti ada nilainya, Ibu ambil untuk nilai keterampilan kamu, ya? Bisa ya? Itu untuk LKPD pertama. Nah, sekarang perhatikan LKPD yang kedua. LKPD yang kedua, tadi kita sudah membaca teks tumbuhan sumber kehidupan, ya kan? Nah, kamu diminta untuk menemukan ide pokok dari setiap paragraf teks tersebut, ya. Jadi tadi paragrafnya ada berapa? Ada 5. Jadi setiap paragraf kamu tentukan paragraf 1 apa ide pokoknya, paragraf 2 apa ide pokoknya. Setelah kamu menemukan ide pokoknya, kamu buat kesimpulan tentang teks tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Bisa ya? Oke, kalau bisa, Ibu beri waktu. Ayo diskusikan dengan temanmu, kerjakan LKPD-nya. Ayo, kerjain. Kerjakan LKPD-nya, diskusi dengan teman kamu. Ya. Sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya? Baik, kalau sudah selesai, berarti bisa untuk kita presentasikan ya. Untuk LKPD yang pertama, untuk LKPD yang pertama, ayo kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Untuk LKPD pertama, kelompok mana? Oke, kelompok 1 silakan. Ini yang mau ke depan, silakan ke depan Kak Ini. Oke, yang lain memperhatikan ya, memperhatikan untuk LKPD yang pertama tadi mencari ini ya, mengamati wortel berkembang biaknya dengan cara apa ya kan? Coba bacakan hasil diskusinya. Nama tanaman jahe, cara berkembang biaknya akar indah. Wortel, cara berkembang biaknya umbi akar. Kentang, cara berkembang biaknya umbi batang. Bawang merah, cara berkembang biaknya umbi lapis. Oke, sudah? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih, saya silakan kembali. Baik, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang siapa yang mewakili untuk hasil diskusi 2, menentukan ide pokok, menemukan ide pokok, kelompok mana yang bersedia maju? Oke, Najwa, silakan. Bacakan hasil diskusinya dengan Dinda. Menemukan yang lain diperhatikan ya, nanti kita bahas bersama. Paragraf 1, Indonesia adalah negara kepulauan. Paragraf 2, dataran rendah adalah yang berada di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf ketiga, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Paragraf keempat, dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf 5, dapatkah kamu menentukan jenis tumbuhan lain yang terhadap di dataran rendah dan tinggi? Nah, itu tadi ide pokoknya ya. Coba sekarang bacakan kesimpulan menggunakan bahasa kalian sendiri. Ayo. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki dataran
palmija, dan juga tebu. Pantai juga termasuk dataran rendah karena memiliki ketinggian tanah kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 200 meter dari permukaan laut. Jenis tumbuhan di dataran ketinggian adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Najwa, silakan kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, semuanya sudah ya. Baik, kita bahas bersama-sama. Kita bahas dulu yang tadi ini, ya. Ada tadi jahe. Jahe tadi berkembang biak dengan apa? Akar pinggir. Kemudian lagi ada wortel. Berkembang biak dengan apa? Iya, umbi akar. Kemudian ada kentang. Berkembang biaknya dengan umbi batang. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, sekarang untuk menemukan ide pokok. Tadi yang pertama. Tadi kelompok 3 juga sudah membacakan hasil diskusinya. Untuk paragraf pertama adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Letaknya di awal atau di akhir? Di awal. Kalau di awal tadi namanya paragraf apa? Deduktif. Berarti udah paham semua anak-anak ibu? Sudah. Ada yang ingin bertanya lagi tentang pelajaran kita? Enggak. Kalau tidak, untuk menambah pengetahuan kalian kembali, ibu akan membagikan soal evaluasi, ya. Kamu kerjakan masing-masing. Ini tidak diskusi kelompok ya. Kamu kerjakan soal evaluasi. Nah, di soal evaluasi tersebut ada 4 soal yang harus kamu jawab tentang materi yang sudah kita pelajari. Ya, ibu beri waktu untuk mengerjakannya. Ayo, kerjakan. Kerjakan masing-masing. Kalau sudah selesai, nanti kita kumpul sekalian LKPD-nya. Dikerjakan masing-masing soal evaluasinya. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, coba ibu minta tolong anak ibu Delvin kumpulkan soal evaluasi dengan LKPD-nya juga. Tadi juga sudah diberi nama ya. Kumpulkan punya teman kamu. Sudah. Terima kasih Delvin. Baik, anak-anak ibu sudah mengerjakan semua, sudah paham. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan, bosan tidak? Udah paham belum semua tentang materi kita hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Kalau semuanya sudah paham, mari sama-sama kita simpulkan. Hari ini kita udah belajar apa aja? Yuk, tadi yang pertama kita udah belajar tentang apa? Perkembangbiakan vegetatif alami. Iya, perkembangbiakan vegetatif alami. Apa itu perkembangbiakan vegetatif alami? Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tanpa didahului dengan peleburan sel kelamin atau perkembangan secara tidak kawin. Iya, secara tidak kawin dan tanpa bantuan manusia. Itu dia kata kuncinya ya. Perkembangbiakan yang tanpa bantuan manusia. Kemudian tadi jenisnya ada apa aja? Ada spora, Umbi batang, umbi lapis, tunas adventis, akar pinggas, geragi dan umbi akar.
buatannya ya. Jadi belajar di rumah, baca-baca bukunya. Baik, sebelum pulang coba persiapkan dirinya, masukkan semua alat tulisnya, masukkan bukunya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ayo, semua dipersiapkan. Sudah, Najwa? Baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hari ini mendapatkan keberkahan, memberikan banyak manfaat untuk kita. Anak ibu tetap semangat, tetap rajin belajar di rumah, dan tetap mematuhi 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, sampai jumpa besok.